Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel R91 Official. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, silakan di like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Baiklah sahabat, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait tata cara pengisian formulir model C daftar hadir DPT KPU dengan berpedoman pada keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Nah, sahabat, ini adalah formulir model C daftar hadir DPT KPU. Inilah formulir yang akan digunakan KPPS untuk mengisi daftar kehadiran pemilih yang berkategori pemilih DPT. Yang mengisi C daftar hadir DPT KPU ini adalah KPPS 5. Pemilih tinggal menandatangani di sini. Jadi ingat ya, untuk kehadiran pemilih kategori DPTB dan pemilih kategori DPK jangan diisi di formulir ini. Tetapi untuk kehadiran pemilih DPTB dan DPK diisi pada formulir model C daftar hadir DPTB KPU dan formulir model C daftar hadir DPK KPU. Nah, model C daftar hadir DPT KPU ini akan ditandatangani oleh pemilih sesuai pada barisan kolom nomor urut nama pemilih yang bersangkutan. Setelah disesuaikan model C pemberitahuan KPU pemilih dengan KTPL atau suket pemilih tersebut oleh KPPS 5. Nah, sebelum KPPS 5 mengisi formulir model C daftar hadir DPT KPU ini, terlebih dahulu mencocokkan KTPL atau suket pemilih yang bersangkutan pada formulir model A daftar pemilih yang berisi data pemilih. Jadi, formulir model A daftar pemilih akan dipegang oleh KPPS pada saat di TPS nantinya. Formulir model A daftar pemilih ini diberikan oleh KPU Kabupaten Kota melalui PPK dan PPS. Nah, formulir model C daftar hadir ini berfungsi sebagai urutan kehadiran pemilih. Pemilih akan dipanggil namanya untuk memberikan suara berdasarkan urutan kehadiran pada model C daftar hadir DPT KPU. Misalnya, pemilih yang datang menyetor formulir model C pemberitahuan KPU ke KPPS 4 akan diperiksa data identitasnya di dalam formulir model A daftar pemilih. Misalnya di dalam formulir model A daftar pemilih, pemilih yang bersangkutan adalah nomor urut DPT 30. Tetapi di formulir model C daftar hadir DPT KPU, pemilih yang bersangkutan masuk pada nomor urut kehadiran yang ke-7. Maka ditulis datanya pada kolom sini. Dan data pemilih dalam formulir model A daftar pemilih diberikan tanda centang oleh KPPS 5. Artinya, pemilih yang bersangkutan telah didaftar namanya di dalam model C daftar hadir DPT KPU. Adapun tata cara pengisiannya untuk formulir model C daftar hadir DPT KPU ini adalah sebagai berikut. Pertama, KPPS 4 mengisi di bagian ini. TPS berapa? Misalnya TPS 1. Kemudian di sini diisi desa apa letak TPS ini. Misalnya Desa Rindu Mantan. Maka ditulis Desa Rindu Mantan. Kemudian kecamatan apa atau distrik apa? Misalnya Kecamatan Setia. Maka di sini ditulis Kecamatan Setia. Kemudian kabupaten apa tempat Anda bertugas atau kota apa sebagai KPPS. Misalnya Kabupaten Kenangan. Maka ditulis Kabupaten Kenangan. Dan kemudian provinsi apa tempat TPS Anda bertugas sebagai KPPS. Misalnya Provinsi Kekasih Terindah. Maka ditulis Provinsi Kekasih Terindah. Nah, setelah KPPS mengisi di bagian ini, barulah kemudian mengisi di bagian ini berdasarkan KTPL atau suket pemilih yang bersangkutan. Untuk di sini, kolom nomor NIK pemilih DPT, NIK pemilih 8 digit terakhir harus diisi dengan kode bintang agar tak terlihat seluruh nomor NIK pemilih yang bersangkutan. Misalnya seperti ini. Kemudian diisi kolom nama pemilih yang bersangkutan. Kemudian pada kolom jenis kelamin pemilih, jika laki-laki maka diberikan centang seperti ini, dan jika perempuan maka diberi centang seperti ini. Kemudian isi pada kolom disabilitas. Jika pemilih yang bersangkutan berstatus penyandang disabilitas maka diberi kode centang. Mungkin bisa saja pemilih yang bersangkutan pada saat dilakukan pencocokan dan penelitian atau coklit oleh Pantarli belum menyandang sebagai disabilitas, tetapi pada saat mendekati hari pemungutan suara tiba-tiba menyandang status sebagai disabilitas. Setelah itu KPPS kelima meminta pemilih untuk menandatangani di sini sesuai barisan nomor urut kehadiran pemilih. Jika pemilih tersebut sebagai penyandang disabilitas sehingga tidak mampu menandatangani di sini, maka dapat dibantu oleh pendamping pemilih atau KPPS.
Nah, jika sudah sesuai identitas pemilih yang dicocokkan terhadap model A daftar pemilih, maka KPPS kelima mempersilakan pemilih untuk duduk di tempat yang disediakan guna menunggu giliran untuk dipanggil namanya oleh Ketua KPPS untuk memberikan suara di bilik suara. Nah, sahabat, formulir model C daftar hadir DPT KPU ini sebanyak 20 halaman. Nah, ini halaman pertama. Jika sudah terisi nama pemilih DPT di dalam barisan pada halaman ini, maka KPPS mengurutkan halaman kedua untuk mengisi kehadiran pemilih sebagaimana yang dijelaskan tadi di awal. Nah, di sini adalah kolom yang terakhir untuk halaman pertama. Dan di sini wajib diisi berapa jumlah kehadiran pemilih DPT pada halaman pertama. Dan diuraikan berapa jumlah laki-laki dan jumlah perempuan terhadap kehadiran pemilih DPT tersebut. Kemudian diisi pada masing-masing kolom pemilih laki-laki dan perempuan. Misalnya, jumlah kehadiran pemilih DPT dalam halaman pertama pada formulir C daftar hadir DPT KPU ini sebanyak 10 orang, maka ditulis 10. Dari 10 orang tersebut juga diuraikan berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan. Misalnya jumlah laki-laki sebanyak 5 orang, maka ditulis 5. Dan jumlah perempuan sebanyak 5 orang, maka ditulis 5. Dan juga diisi jumlah disabilitas di halaman pertama dalam model C daftar hadir DPT KPU ini. Misalnya jumlah disabilitas adalah 3 orang, maka ditulis 3. Jika tidak ada, maka dikosongkan. Begitupun juga pada halaman berikutnya, nama pemilih DPT diisi sebagaimana yang dijelaskan tadi. Dan di halaman kedua ini, KPPS wajib mencatatkan jumlah kehadiran pemilih pada halaman pertama. Di halaman pertama tadi kan 10, yang terdiri dari 5 laki-laki dan 5 perempuan. Maka di sini ditulis 10, dan pada kolom laki-laki ditulis 5, dan pada kolom perempuan ditulis 5, dan kemudian pada kolom disabilitas ditulis 3. Dan sebagai informasi lagi sahabat, untuk dalam formulir model C daftar hadir DPT KPU ini, yang terdapat kode bintang adalah diwajibkan KPPS untuk mencoret salah satunya, karena menurut keterangannya dalam lampiran ini, kode bintang menandakan coret yang tidak perlu. Misalnya desa atau kelurahan. Jika TPS berada di desa bukan kelurahan, maka kelurahan dicoret. Begitupun sebaliknya. Misalnya TPS berada di kelurahan, maka desa dicoret. Dan selanjutnya kecamatan atau distrik. Jika TPS di bagian kecamatan bukan distrik, maka distrik dicoret. Begitu juga sebaliknya. Jika TPS berada di bagian wilayah distrik, maka kecamatan dicoret. Dan begitu juga untuk kabupaten atau kota. Jika TPS berada di wilayah kabupaten, maka kota dicoret. Dan juga sebaliknya, jika TPS adalah bagian dari wilayah kota, maka kabupaten dicoret. Sedangkan untuk provinsi, tidak ada yang perlu dicoret karena tidak ada kode bintang. Nah, hal ini harus diingat ya sahabat KPPS. Ini hal kecil sebenarnya, tetapi gampang dilupa karena tugas KPPS memang sibuk, sehingga berpotensi untuk dilupakan. Untuk itu KPPS disarankan untuk lebih teliti dan fokus mengerjakan tugasnya ya. Lupakan dulu yang lainnya, misalnya pacarkah, mantankah, ataupun yang lainnya. Misalnya pacar Anda sangat ingin nempel terus, beritahu dulu dengan baik-baik ya. Untuk tanggal 14 Februari 2024, sayang mohon bersabar ya sayang, saya ada tugas negara, yaitu melayani pemilih di TPS. Seperti itu, jangan dibentak ya, sahabat harus mengimbangi. Supaya sukses dalam menjalankan tugas negara, hubungan dengan pacar Anda pun semakin erat. Nah, itulah tata cara mengisi formulir model C daftar hadir DPT KPU. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua dan terkhusus KPPS yang akan melaksanakan tugasnya pada saat pemungutan suara di TPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Semoga berjalan lancar dan sukses sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan demokratis. Terima kasih telah singgah di channel ini. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.